Masalah kita adalah kita ada di level amatir, tetapi bergaya hidup seperti gaya hidup profesional. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibn Athaillah. Pada saat kita menyadari dua level itu, kita biasanya terjebak dan membayangkan betapa enaknya menjadi level tajrid karena uang mencari dia, dan betapa sialnya orang yang berada dalam level asbab karena dia harus mengandalkan usahanya agar bisa mendapatkan uang. Muncullah keluhan, misalnya ternyata ada orang yang di level tajrid, sementara saya sudah puluhan tahun terus ada di level asbab, banting tulang melulu. Atau muncul keluhan dalam bentuk doa, ya Tuhan, sudah puluhan tahun kau uji gua dengan kemiskinan, kali-kali kek diuji dengan kekayaan. Ada banyak hal yang kayak gitu. Persis di dalam situasi keluhan ini dan keirian, inilah maksud dari aforisme ini. Aforisme ini soal posisi dan perilakunya. Kalau posisimu di asbab, perilakunya yang harus terus berusaha, jangan kendor, jangan merasa lelah. Teruslah ciptakan sebab-sebab untuk datangnya kebahagiaan dan kemakmuran. Sadari posisimu. Kalau posisimu asbab, berusahalah terus. Kalau posisimu berada di dalam tajrid, maka yang harus dilakukan adalah banyak bersyukur, terus tawakal. Yang terpenting adalah mendoakan orang lain, atau jika perlu memberikan bantuan kepada orang di level bawah untuk bisa bangkit, untuk bisa sukses seperti dia. Jadi sadar posisi itu inti dari aforisme ini. Lucunya banyak orang yang nggak sadar posisi, lalu mengambil perilaku seperti orang yang posisinya di atas dia. Kamu, juga saya sebenarnya ada di level asbab, tetapi berlagak seperti orang-orang di level tajrid. Enggak lagi berusaha, malas-malasan, hanya berdoa dengan harapan Tuhan akan transfer uang secara tiba-tiba. Itu orang yang di level asbab tetapi berperilaku seperti tajrid. Lalu kalau kamu udah di posisi tajrid, ya jangan berperilaku seperti pada posisi asbab. Bantuin orang yang ada di levelmu. Oke, kita teruskan. Kalau kita berada di level asbab tapi kelakuannya seperti orang di level tajrid, itu namanya kegeeran spiritual, over pede. Sebaliknya, kalau kita udah ada di posisi tajrid tapi kelakuannya kayak orang asbab, itu nurunin level. Pertanyaannya, dari aforisme ini, lalu di mana posisi kita? Pesannya juga simpel, lakukan sesuai dengan posisimu. Yang paling gampang adalah yakinlah bahwa posisi kita ada di level asbab, di level usaha. Menyadari posisi di level usaha membuat kita fokus pada apa yang kita usahakan, dan kembali pada aforisme pertama, pada saat kita berusaha, kita sambil terus berharap kepada Allah. Nah, apa hubungannya dengan FOMO? Mari kita sederhanakan level asbab sebagai level amatir, sementara tajrid sebagai level profesional. Jika kamu bisa memainkan gitar dan menyanyi, dipuji oleh orang serumah dan teman-teman sekelas atau teman nongkrongmu, kamu adalah pemusik namun masih amatir. Kalau masih amatir, jangan berlagak seperti pemusik profesional. Gayamu yang wajar-wajar saja, jangan selengean seperti pemusik pujaan, bersikaplah rendah hati, jangan sombong, tetaplah menghargai kritik orang lain, jangan merasa sudah menjadi musisi tenar. Intinya, teruslah belajar, latih kemampuanmu, perluas jaringanmu, buat banyak orang mengapresiasi lagumu. Jika masih amatir, namun berlagak sudah profesional, itu namanya syahwat yang samar. Iradatukat tajrid ma yuqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Jadi asbab sama dengan amatir. Sementara yang sudah di atas kita, kita sebut saja sebagai yang profesional itu sebagai tajrid. Pemusik profesional tentu saja terlihat menyenangkan. Tenar bayarannya sangat besar sehingga memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, kehidupan yang glamor. Jika kamu main musik seharian kamu dapat 150.000 atau ratusan ribu, sementara pemusik profesional itu hanya main satu lagu, dia dapat ratusan juta. Tidak adil. Ya, kita bisa bilang itu tidak adil. Enggak juga. Mereka tidak ujuk-ujuk profesional.
Untuk sampai pada tahap profesional itu mereka melakukan usaha yang banyak. Apa yang dia dapatkan sekarang adalah bayaran dari usahanya yang panjang itu. Masalah kita adalah kita ada di level amatir tetapi bergaya hidup seperti gaya hidup profesional. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibn Athaillah. Agar kamu tidak FOMO, maka kamu harus terus berusaha. Levelmu masih di asbab, fokuslah pada pekerjaanmu. Saat mengerjakan satu hal, fokuslah di situ. Jangan mikir betapa enaknya berada di level profesional. Karena pikiran seperti itu membuatmu menjadi FODO, fear of do anything. Kalau levelmu masih berusaha, bahkan belajar berusaha, kamu belum jadi apa-apa. Jadi jangan membayangkan hasil sebagaimana dihasilkan orang yang sudah profesional.